Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 22. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian: Songon parmate ni sude jolma manusia, harani nasa pangalaho dohot siadam, laing songonima pangoluon sudena, harana dungsa pangalaho dohot Kristus. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian: karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat yang menjadi utama dalam firman Tuhan pada saat ini adalah dalam bahasa Batak Angkola dikatakan sapangala, dan dalam bahasa Indonesia dikatakan dipersekutukan. Jadi pangalaho artinya sebuah perilaku, perbuatan oleh karena Adam. Kita ketahui bahwa Adam adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa, di mana oleh karena keberdosaannya, maka semua manusia yang dilahirkan oleh karena keturunan Adam menjadi berdosa. Namun di dalam firman Tuhan juga dikatakan keberdosaan itu menjadikan manusia mati. Dalam Efesus 2 ayat 1, semua manusia sudah mati. Dan di dalam Roma 3 juga ayat 10 dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun di dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan bahwa ketika sudah berdosa, maka kita sebagai kemanusiaan kita menjadi masuk ke dalam persekutuan dengan Adam. Namun oleh karena Kristus Yesus yang mati dan bangkit itu menjadikan setiap orang yang dipersekutukan ataupun sapangalaho dohot Yesus, maka dia akan menjadi dihidupkan kembali. Memang sangat jelas dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dalam Roma 6 ayat 4 bahwa baptisan menjadikan orang menjadi satu di dalam Kristus Yesus di dalam kematiannya, dan satu di dalam Kristus di dalam kebangkitannya. Dan juga di dalam ayat 5 dikatakan dalam Roma 6 bahwa sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi sama dengan apa yang menjadi kebangkitannya. Dan di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidup yang kuhidupi saat ini adalah hidup oleh karena Kristus. Oleh karena itu sebenarnya orang yang percaya kepada Kristus itu adalah menghidupi Kristus, menjadikan Kristus menjadi panduan hidupnya, topangan hidupnya, arahan hidupnya, dan Kristus yang menjadi mengarahkan hatinya dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan menjadi dipersekutukan dengan Kristus, artinya hati kita dirubah dari keinginan kemanusiaan menjadi keinginan kerohanian. Dari keinginan yang ingin jauh daripada persekutuan dengan Allah menjadi ingin dekat dengan Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Dan orang-orang yang sudah dipersekutukan dengan Kristus Yesus, yang pasti kehidupannya akan membuahkan sifat-sifat daripada kasih dalam perjalanan kehidupannya. Dia akan jauh daripada sikap egois. Dia akan jauh daripada sikap mementingkan diri sendiri. Dia akan jauh daripada sifat yang dikuasai oleh keinginannya. Namun dia akan menjadi menguasai keinginannya dan berupaya untuk berempati, memberikan hati kepada orang yang membutuhkan dalam perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepanjang hari ini kita diarahkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dipersekutukan di dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang sudah bersama dengan Kristus Yesus, yaitu sama dalam kematian dan sama dalam kebangkitan, sehingga kita akan beroleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita beroleh
kehidupan yang kekal yang sudah disediakan Yesus Kristus untuk orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita hidupi. Mari kita hidupi dan hidup di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit daripada kematian itu. Dan kita akan juga beroleh kehidupan yang kekal yang akan disediakannya. Sepanjang hari ini, mari menunjukkan bahwa persekutuan kita adalah persekutuan di dalam Kristus Yesus. Bukan lagi persekutuan di dalam Adam. Persekutuan di dalam Kristus Yesus yang dipancarkan melalui perilaku dan tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, mari hidup di dalam persekutuan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang ditabur untuk kita pada hari ini. Oleh karena itu, agar kita menjadi saluran berkat, menjadi sarana berkat, mari berbagi kepada orang lain melalui subscribe, berikan tanda jempol, hidupkan tanda lonceng, dan bagikan kepada orang lain sehingga banyak orang yang diberkati melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, mari berbagi. Tuhan Yesus memberkati.